Ketika joke bapak-bapak beredar di sosial media akhir-akhir ini, saya ngakak ketawa ketika membacanya. Salah satunya adalah teka-teki pabrik mobil apa yang nggak ada unit mobilnya. SMK jawabannya gitu. Kalau nyicil rumah nggak ada rumahnya apa? Tapera gitu ya. Begitu pesimisnya netizen, tetapi itu merupakan unek-unek karena mungkin kita ini keseringan di prank pejabat dalam propaganda membagus-baguskan diri pejabat berkuasa. Dimana setelah lama ditunggu-tunggu, kok barangnya nggak ada, kok malah buat berita lagi yang lain, yang viral lain lagi. Mengapa harus ada berita baru untuk menutupi berita yang tidak benar agar teralihkan atau hal yang buruk harus dialihkan? Kita bahas latar belakang psikologinya dulu. Dalam pikiran manusia pada saat yang bersamaan, manusia hanya bisa menerima 7 plus minus 2. Artinya apa? Manusia itu rata-rata hanya bisa menerima 7 informasi berbarengan plus minus 2, yaitu antara 5 informasi sampai 9 informasi berbarengan. Di atas itu otak manusia hang. Maksudnya begini, kalau otak manusia IQ-nya misalnya 110, maka dia bisa mengelola informasi 9 macam berbarengan. Setelah itu kepalanya hang atau freeze, beku. Kita tidak bisa menganalisa dan cenderung akan mengikuti apa informasi yang terakhir. Kalau manusia IQ 78, paling hanya 5. Lebih dari 5, hang, freeze, beku kepalanya. Informasi berbarengan itu misalnya, saya kasih contoh ya. Misalnya perhatikan pada kata-kata saya. Dengar suara motor yang lewat. Dengar lagu yang disetel perlahan di kamar. Dengarkan suara AC. Pikirkan Anda lagi membayangkan pemandangan di pantai. Perhatikan degup jantung Anda. Perhatikan keluar masuk nafas dari hidung. Dengarkan suara gerimis hujan di luar. Dan terus saya ulang-ulang bicara kepada Anda. Lalu saya lanjutkan dengan kalimat, dengar suara saya bahwa mulai saat ini rokok rasanya pahit, ingin muntah kalau menghisapnya, dan itu semua saya ulang-ulang. Lalu 5 menit kemudian ketika Anda disuruh merokok, benar, rokok jadi pahit, gak enak, jadi nek. Otak manusia itu di flooding informasi menjadi hang, dan yang masuk atau yang akan masuk hanya data terakhir, dan itu bisa jadi nilai permanen. Percaya pada informasi terakhir, dan informasi terakhir itu menjadi persepsi Anda. Jadi ketika saat ini ada belasan informasi viral, maka dalam benak Bosman bertanya, program apa yang akan dimasukkan ke kepala masyarakat saat ini? Ada kasus Vina misalnya, ada kasus 271 triliun mega korupsi PN Timah, ada kasus mega korupsi 109 ton emas palsunya Antam, ada kasus MA akan batas usia minimum kepala daerah, ada RUU Polri, ada RUU Tentara, RUU Penyiaran yang nanti semua konten kreator harus lapor dulu, dan kalau disetujui baru boleh tayang. Basi nggak tuh? Jampoitsus dibuntuti Densus. Kemudian viral lagi, ormas keagamaan dapat izin tambang. Tanah adat Papua diserobot Konglo sawit. Tanah adat IKN belum selesai dengan putra daerah. UKT biaya kuliah naik 500%. Tapera dan banyak lagi. Ini viral di atas viral dan terus berulang-ulang. Ini bikin otak masyarakat IQ 78 hang. Kemudian sambil menunggu apa yang mau dipuja-puji nih oleh pejabat agar masuk di bawah sadarnya masyarakat netizen itu. Karena sudah jadi pola, pasti ada yang bagus sebentar lagi walaupun hanya opini dan bukan kebenaran hakiki. Misalnya petinggi Apple datang akan invest, atau Elon Musk datang akan invest. Wah, kita netizen seneng dan bangga walaupun ternyata tidak invest. Malah mereka jualan alias malah uang Indonesia itu belanja produk mereka. Tapi kan sohor karena itu terlihat Indonesia hebat. Elon dan tim Cook Apple aja invest di Indonesia. Itu rasanya program yang dimasukkan di bawah sadar sehingga membuat kagum pada pejabatnya. Tentunya setelah dibanjiri informasi berbarengan ke otak netizen. Jadi yang kasihan berikutnya adalah Pak Prabowo. Mengapa Pak Prabowo? Karena Pak Prabowo akan membersihkan sampah pesta kebijakan pejabat sebelum dia menjabat. Apa saja sampah dan masalah yang akan dihadapinya? Belum pernah dalam sejarah pergantian kekuasaan penyerahan hutang tanggungan negara mendekati angka 9.000 triliun rupiah yang bunganya saja hampir 600 triliun setahunnya. Belum lagi utang BUMN yang mendekati angka 8.000 triliun rupiah yang berpotensi mengganggu APBN yang bunganya saja kalau dijumlahkan total 1.100 triliun rupiah per tahunnya. Hutang 17.000 triliun, bunga 1.100 triliun. Kemudian seluruh masalah yang viral itu ada masalah hukum, kebijakan, masalah keuangan, masalah perumahan, masalah keadilan, masalah mega korupsi yang semuanya harus diselesaikan.
Belum lagi kebutuhan anggaran kebijakan Pak Prabowo, seperti melanjutkan IKN perlu 1.000 triliun rupiah, juga membangun giant seawall Jakarta yang rupanya Pak Prabowo selera untuk menyelesaikannya agar Jakarta tidak tenggelam, kemudian makan sehat anak, serta belanja alutsista. Itu semua perlu ribuan triliun rupiah anggarannya yang tidak bisa didapat dari APBN. Dan yang terparah, Pak Prabowo diwarisi defisit neraca perdagangan yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, melebihi defisit neraca perdagangan zaman Orba ketika tumbang. Jadi dalam 100 hari ke depan, masa akan menjabat Pak Prabowo yang juga masa 100 hari Pak Jokowi lepas tugas, banyak PR yang harus dilakukan dan dibersihkan. Karena itu, all eyes on Pak Prabowo. Peace.